Pagi semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, evaluasi gabungan dari nilai sikap semuanya dan penilaian dan angka-angka itu menjadi nilai akhir. Makanya evaluasi tahap akhir, Ektanas katanya. Nah, ujian nasional jadi nanti untuk apa? Supaya ini mengetahui kualitas sekolah itu yang misalnya di Kabupaten Bawah mana sekolah berkualitas. Nah, program pemerintah tidak akan pernah tidak dilaksanakan. Memang dia pertama keluar diam pas mau terakhir baru kita melengkapi. Saya kira mungkin itu Bu Nurhayati, terima kasih dan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah bersedia mengikuti dan mendukung kegiatan Ibu Neng ini sehingga kita betul-betul kelihatan bahwa beliau menjadi kepala sekolah ini atas dukungan dari semua teman yang ada di sini. Mengingatkan kepada kita semua tentang mengapa judul ini kami angkat, khususnya tentang penilaian sikap yang lebih merinci kepada disiplin, karena dari rapot mutu yang paling terendah dalam rapot mutu di sekolah kita, sehingga timbullah judul saya ini. Kemudian dengan menggunakan ada yang namanya papan kehadiran, antara lainnya yaitu disiplin, jujur. Penilaian sikap merupakan salah satu cara menilai anak didik dengan cara mengamati sikap. Nah, apa yang kita amati? Bagaimana sikap siswa terhadap materi pelajaran, termasuk salah satunya indikatornya atau aspeknya adalah disiplin. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap siswa terhadap guru. Kemudian selanjutnya, sikap siswa terhadap proses pembelajarannya. Sekarang 11 negara anggota ASEAN dan benderanya silakan ditempel di papan sana. Silakan kita mulai nama negaranya. Ayo, berapa itu? Udah berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lagi 1 ya. Silakan. Jarak dibagi waktu. Bawa sini tangannya. Siap, jaga jarak pengunjung. Yang diterapkan oleh Ibu selama ini, terutama terlambat datang sekolah. Dengan adanya penerapan seperti ini, zona kehadiran seperti ini, anak-anak itu menjadi sangat semangat sekali datang ke sekolah. Berdasarkan pengamatan saya bahwa Ibu Nurhayati ini dalam kompetensi sosial, beliau sangat komunikatif dengan cara lewat WA grup Paguyuban 6A itu menyampaikan ke orang tua tentang perkembangan kemajuan siswa 6A. Selain itu, beliau punya ide yang sangat kreatif tentang peningkatan disiplin siswa 6A, zona kehadiran bagi kelas rendah akan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Oleh ibu guru, saya dan teman-teman menjadi disiplin sehingga setiap hari saya tidak pernah terlambat dan saya menjadi senang belajar. Saya Ibu Erdawati, PLT Kepala SD Negeri 11 Sumba Besar. Saya ingin memberikan testimoni tentang calon kepala sekolah atas nama Ibu Nurhayati SPD, sesuai dengan apa yang saya amati dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan implementasi dari tugas-tugas yang diberikan selama dalam proses mengikuti kegiatan calon kepala sekolah. Alhamdulillah sangat baik. Ketua Gugus 2 Kecamatan Sumbawa, Ibu Nurhayati ini berkecimpung di dalam kegiatan dan sekarang
Ibu Nurhayati SPD ini sebagai sekretaris KKG di Gugus 2 Kecamatan Sumbawa. Kepribadiannya sudah baik, integritasnya juga cukup tinggi, dan apa yang menjadi tugas-tugas beliau itu dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Oleh karena itu, beliau, Ibu Nurhayati SPD ini merupakan pantas menjadi kepala sekolah. Bagaimana tanggapan guru terhadap kepala sekolah mengenai pelaksanaan supervisi? Alhamdulillah untuk beberapa tahun belakangan ini supervisi kita laksanakan di wilayah Gugus 1, khususnya di SD 7 sebagai kepala SD kita melakukan supervisi bersama yang kita dilanda oleh COVID-19, sehingga supervisi seperti yang biasa kita lakukan juga tidak maksimal. Namun demikian laporan BDR dari guru bekerja dari rumah, kemudian siswa belajar dari rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai CKS Kabupaten Sumbawa menyampaikan kepada Ibu selaku kepala sekolah saya mengenai kegiatan yang akan kami laksanakan. Berikut ini. Calon kepala sekolah ya tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, evaluasi gabungan dari nilai sikap semuanya dan penilaian dan angka-angka itu menjadi nilai akhir. Makanya evaluasi tahap akhir Ektanas ya teman. Nah, nasional jadi nanti untuk apa? Supaya ini mengetahui kualitas sekolah itu yang misalnya di Kabupaten Sumbawa mana sekolah berkualitas. Nah, program pemerintah tidak akan pernah tidak dilaksanakan. Memang dia berkeluar diam pasti mau terakhir baru kita akan tahu. Saya kira mungkin itu Bu Nurhayati, terima kasih dan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah bersedia mengikuti dan mendukung kegiatan Ibu Neng ini sehingga kita betul-betul kelihatan bahwa beliau menjadi kepala sekolah ini atas dukungan dari semua teman yang ada di sini. Mengingatkan kepada kita semua tentang mengapa judul ini kami angkat, khususnya tentang penilaian sikap yang lebih merinci kepada disiplin, karena dari rapor mutu yang terendah dalam rapor mutu di sekolah kita, sehingga timbullah judul saya ini. Kemudian dengan menggunakan ada yang namanya papan kehadiran, antara lainnya yaitu disiplin, jujur. Penilaian sikap merupakan salah satu cara menilai anak didik dengan cara mengamati sikap. Nah, apa yang kita amati? Bagaimana sikap siswa terhadap materi pelajaran, termasuk salah satunya indikatornya atau aspeknya adalah disiplin. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap siswa terhadap guru. Kemudian selanjutnya, sikap siswa terhadap proses pembelajarannya. Sekarang 11 negara anggota ASEAN dan benderanya silakan ditempel di papan sana. Silakan kita mulai nama negaranya. Ayo, berapa itu? Udah berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lagi 1 ya. Silakan. Jarak dibagi waktu. Bawa sini tangannya.
yang diterapkan oleh Ibu selama ini, terutama terlambat datang sekolah. Dengan adanya penerapan seperti ini, zona kehadiran seperti ini, anak-anak itu menjadi sangat semangat sekali datang ke sekolah. Nah, berdasarkan pengamatan saya bahwa Ibu Nur Hayati ini dalam kompetensi sosial, beliau sangat komunikatif dengan cara lewat WA grup Paguyuban 6A itu menyampaikan ke orang tua tentang perkembangan kemajuan siswa 6A. Selain itu, beliau punya ide yang sangat kreatif tentang peningkatan disiplin siswa 6A, zona kehadiran bagi kelas rendah akan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Oleh ibu guru, saya dan teman-teman menjadi disiplin sehingga setiap hari saya tidak pernah terlambat dan saya menjadi senang belajar. Saya Ibu Erdawati, PLT Kepala SD Negeri 11 Sumbawa Besar. Saya ingin memberikan testimoni tentang calon kepala sekolah atas nama Ibu Nur Hayati SPD, sesuai dengan apa yang saya amati dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan implementasi dari tugas-tugas yang diberikan selama dalam proses mengikuti kegiatan calon kepala sekolah. Alhamdulillah sangat baik. Ketua Gugus 2 Kecamatan Sumbawa, Ibu Nur Hayati ini berkecimpung di dalam kegiatannya. Dan sekarang Ibu Nur Hayati SPD ini sebagai sekretaris KKG di Gugus 2 Kecamatan Sumbawa. Kepribadiannya sudah baik, integritasnya juga cukup tinggi, dan apa yang menjadi tugas-tugas beliau itu dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Oleh karena itu, beliau, Ibu Nur Hayati SPD ini merupakan pantas menjadi kepala sekolah. Bagaimana tanggapan guru terhadap kepala sekolah mengenai pelaksanaan supervisi? Alhamdulillah untuk beberapa tahun belakangan ini supervisi kita laksanakan di wilayah Gugus 1, khususnya di SD 7 sebagai kepala SD ini. Kita melakukan supervisi bersama yang disebut kita dilanda oleh COVID-19, sehingga supervisi seperti yang biasa kita lakukan juga tidak maksimal. Namun demikian laporan BDR dari guru bekerja dari rumah, kemudian siswa belajar dari rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.